Apakah antum tega para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan seorang pelacur. Antum tega? Antum rela dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam air liurnya tercampur dengan air liur seorang pelacur sebelum beliau meninggal? Antum rela? Kalau seandainya antum tidak rela itu kepada keluarga antum, kepada diri antum sendiri, seharusnya antum lebih tidak rela itu diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mengapa Syiah hanya mau berbaiat kepada Husain, sedang anak Ali bin Abi Thalib punya anak yang lainnya? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura, mereka memperingati hari wafatnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu taala anhu. Saya keluar sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yarmunal muhsanat thumma lam yatu bi arbatin syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadati abada wa ulaika humul fasiqun, kata Allah. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik berzina dan kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Berapa kali dicambuk? 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah, kata Allah. Jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, dia tidak bisa mendatangkan saksi, persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Nah, bagaimana lagi kemudian menuduh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelacur? Yang Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku dimuliakan oleh Allah dengan bercampurnya air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diwafatkan oleh Allah. Disebutkan dalam Kitabus Sahih, ketika Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, masuk Abdurrahman bin Abi Bakar. Di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar ada siwak. Rasulullah melihat siwak tersebut, diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian digigit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada bekas liur Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan air liur yang ada di siwak tersebut. Ini yang membuat Aisyah radhiyallahu taala sangat bersyukur dan bahagia. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, waghfirli. Kemudian wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum tega para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan seorang pelacur. Antum tega? Antum rela dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam air liurnya tercampur dengan air liur seorang pelacur sebelum beliau meninggal? Antum rela? Kalau seandainya antum tidak rela itu kepada keluarga antum, kepada diri antum sendiri, seharusnya antum lebih tidak rela itu diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan Allahu Rabbul Alamin adalah zat yang ma'adil. Allah membela hamba-hambanya yang mulia. Allah membela hamba-hambanya yang suci. Ketika orang-orang Syiah mereka menuduh istri Nabi kita sebagai pelacur, dan ternyata hukuman dalam Islam untuk mereka adalah dicambuk 80 kali cambukan, dan ternyata tidak ada yang menegakkan hukum cambuk kepada Syiah kecuali mereka sendiri yang memukul diri-diri mereka sendiri sebagai bentuk pembelaan Allah kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tidak ada yang mencambuk mereka ketika mereka menuduh istri Nabi kita sebagai seorang wanita pelacur, tetapi mereka sendiri yang mencambuk diri-diri mereka. Bentuk pemulihan Allah, pembelaan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh dan saleh. Bisa difahami?
Singkat cerita, yang kedua para hadirin. Kenapa orang Syiah mereka hanya memperingati hari wafatnya Husain, sementara Hasan meninggal dalam keadaan diracun syahid. Dalam keadaan juga Ali radhiyallahu taala anhu yang lebih mulia dari Husain meninggal dalam keadaan syahid. Dibunuh oleh seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Muljam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia dari mereka semuanya juga meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Tetapi ya, kenapa hanya hari wafat Husain yang mereka jadikan sebagai peringatan? Kenapa? Karena ternyata Husain punya istri dari negeri mereka ini sebenarnya. Mereka tidak memuliakan Husain. Mereka tidak memuliakan Ahlul Bait, dan insya Allah akan jadi pembahasan kita. Kedustaan-kedustaan Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, kita akan datangkan bukti dan dalil dari ucapan-ucapan para ulama kita dan ucapan-ucapan Ahlul Bait sendiri dan ucapan mereka sendiri kalau mereka bukan orang-orang yang mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam. Besok mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.